Halo Sobat Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi, kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku Renungan Sufi Membuka Tirai Kegaiban karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membaca bagian 4 buku ini yang berjudul Meninggalkan Takabur Menuju Tasyakur. Pada subbagian yang sama, meninggalkan takabur menuju tasyakur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangkaian ayat-ayat puasa, pada salah satu ayatnya Allah mengakhiri dengan perintah, "Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu dan besarkanlah Allah atas petunjuknya kepadamu supaya kamu bersyukur." Quran Surat 2 ayat 185. Dengan ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa setelah selesai menjalankan ibadah puasa, kita harus membesarkan Allah dan bersyukur kepadanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa dalam kehidupan muslim kita berjalan dari takbir ke tasyakur. Takbir artinya membesarkan Allah dan mengecilkan semua selain Allah. Dalam ibadah saum, takbir kita dicerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan menghidupkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan hanya membesarkan kalamullah. Ketika kita berdiri salat malam pada bulan Ramadan, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah. Seluruh ibadah kita adalah takbir. Seluruh ibadah kita dimaksudkan untuk mengecilkan apapun selain Allah yang Maha Tinggi. Setelah menyelesaikan seluruh ibadah itu, Allah masih juga memerintahkan kita untuk takbir. Bukankah dalam puasa kita sudah membesarkan Allah? Bukankah dalam tarawih dan tadarus kita sudah membesarkan Allah? Bukankah pada malam Id kita sudah bertakbir? Mengapa kita masih harus bertakbir lagi? Mengapa kita masih harus membesarkan Allah? Allah tahu kita sering takbir dalam ibadah-ibadah kita, tetapi melupakan takbir di luar itu. Kita besarkan Allah di masjid, tetapi di luar masjid kita agungkan kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Kita besarkan hawa nafsu, kepentingan, dan pikiran kita. Di atas tikar sembahyang di masjid, musola, dan tempat-tempat ibadah, kita gemakkan takbir. Di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat, kita lupakan Allah. Kita gantikan takbir dengan takabur. Ketika kita duduk di kantor, kita campakkan perintah-perintah Allah. Jabatan yang seharusnya kita gunakan untuk memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni yang memerlukan pertolongan, kita manfaatkan untuk memperkaya diri. Kita bangga kalau mampu menyalahgunakan fasilitas kantor. Kita bangga kalau melihat rakyat yang harus kita layani merengek-rengek bersimpuh memohon belas kasihan kita. Kita bangga dengan sedikit kecerdikan menumpuk keuntungan, walaupun mengorbankan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Di kantor, kita singkirkan takbir dan kita suburkan takabur. Ketika kita bersaing merebut pasar dan konsumen, ketika kita menjalankan bisnis, seakan-akan Allah tidak pernah hadir dalam hati kita. Kita lakukan cara apapun, tanpa peduli halal dan haram, tanpa memperhatikan apakah tindakan kita menghancurkan hidup orang lain atau menyengsarakan banyak orang. Kita lupakan firman Allah yang datang setelah perintah puasa. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat 2 ayat 188.
kita lupakan firman Allah itu. Kita bahkan merasa hebat bila menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya, walaupun mencampakkan firman Allah. Kita sudah menggantikan takbir dengan takabur. Di tengah-tengah masyarakat, kita tidak lagi mendengar firman Allah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, dan amal saleh. Sebaliknya, dengan setia, kita mengikuti petunjuk iblis untuk melakukan penipuan, kemunafikan, kekerasan hati, dan penindasan. Allah yang kita besarkan dalam sholat dan doa kita lupakan dalam kehidupan kita. Dalam puasa, kita menahan diri untuk tidak memakan makanan dan minuman yang halal, tetapi kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, perut kita kempis karena kelaparan, tetapi tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Karena di masjid kita bertakbir, tetapi di tengah-tengah masyarakat kita takabur. Kita sering melihat inkonsistensi dalam perbuatan kita. Banyak orang yang fasih dalam melafalkan Al-Quran, fasih pula dalam memperdayakan orang lain. Banyak orang yang tidak putus puasanya, tidak putus pula kezalimannya. Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ampuni kealpaan dan kekhilafan kami, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Beri kami kemampuan untuk menggemakkan takbir dalam seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah perintah takbir, kita disuruh untuk tasyakur. Takbir harus disusul dengan tasyakur. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tasyakur terdiri atas 3 komponen: ilmu, hal, dan amal. Komponen tasyakur pertama adalah ilmu. Ilmu menunjukkan kesadaran kita akan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kita tahu bahwa rahman Allah jualah yang menyebabkan kita masih hidup sampai hari ini. Kita tahu bahwa rahim Allah jualah yang menyebabkan kita masih sanggup berpuasa, beribadah, bertakbir, dan menyampaikan syukur kita kepadanya. Komponen tasyakur kedua adalah hal. Hal menggambarkan sikap kita akan nikmat Allah. Kita bahagia karena kita diberi kesempatan menunaikan ibadah puasa. Kita senang karena Allah senantiasa menolong kita pada saat-saat yang diperlukan. Hati kita penuh dengan rasa terima kasih kepadanya karena Dia telah membawa kita pada keadaan seperti sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu berbahagia bila mempunyai hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, dan istri suami mukminin mukminat yang membantu dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Komponen tasyakur yang ketiga adalah amal. Amal diwujudkan dalam seluruh anggota badan kita. Bersyukur, kata Al-Ghazali, ialah menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk menaatinya, serta menjaga agar tidak menggunakan nikmat-nikmatnya itu untuk maksiat kepadanya. Ihya Ulumuddin, Juz 4, halaman 72. Dengan demikian, tasyakur yang benar ialah bila kita masukkan takbir dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah. Kita gunakan nikmat hidup kita untuk membesarkan asma-Nya, menjunjung tinggi syariat-Nya, menghidupkan agamanya, dan menyayangi hamba-hambanya. Kita gunakan nikmat kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kehendak Allah di bumi. Allah mengajarkan cara tasyakur amal ini dalam firman-Nya, dan nikmat Tuhanmu kabarkanlah. Quran surat 93 ayat 11. Mengabarkan nikmat artinya menyebarkan nikmat yang kita peroleh kepada orang lain. Kita bagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Makin banyak orang ikut merasakan nikmat yang kita peroleh, makin bersyukurlah kita. Anda menjadi orang kaya yang paling bersyukur bila kekayaan Anda dapat dinikmati oleh orang banyak. Kelebihan rezeki yang Anda peroleh
Tidak Anda gunakan untuk membeli barang-barang konsumtif yang hanya berfungsi untuk meningkatkan harga diri. Anda tidak menikmatinya sendiri. Anda serahkan sebagian rezeki Anda untuk menolong pasien yang tidak sanggup membayar rumah sakit, memberikan beasiswa kepada anak cerdas yang tidak mampu, atau meringankan penderitaan orang miskin. Anda telah menyebarkan nikmat kepada orang lain. Ini tasyakur dalam amal. Jika Anda orang berilmu, Anda bertasyakur bila Anda sebarkan ilmu Anda sehingga orang memperoleh manfaat dari pengetahuan yang Anda miliki. Anda gunakan ilmu Anda untuk memberi petunjuk kepada yang bingung, hiburan kepada orang yang menderita, pengetahuan kepada yang bodoh. Anda telah menyebarkan nikmat. Anda telah melakukan tasyakur. Jika Anda orang yang berkuasa, Anda bersyukur bila Anda menggunakan kekuasaan Anda untuk melindungi yang lemah, menolak yang zalim, membasmi yang batil, dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Sehingga ketika Anda mati, semua orang menangis karena kehilangan pemimpin yang kekuasaannya mendatangkan nikmat kepada mereka. Jika Anda orang yang mempunyai kelebihan tenaga, Anda bersyukur, Anda bertasyakur bila Anda gunakan tenaga Anda untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain. Orang yang takabur ialah orang yang selalu memanfaatkan orang lain buat dirinya. Orang yang tasyakur ialah orang yang berusaha bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Amal yang paling utama ialah memasukkan rasa bahagia dalam hati orang yang beriman, mengenyangkan yang lapar, melepaskan kesulitan, atau membayarkan utang. Hadis riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasaihul Ibad halaman 4. Al-Quran dimulai dengan nama Allah, basmalah, dan diakhiri dengan nama manusia An-Nas. Salat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan Assalamualaikum, penghormatan kepada manusia. Puasa dimulai dengan menahan makan dan diakhiri dengan memberikan makanan kepada orang lain. Bukankah itu semua menunjukkan bahwa amal seorang muslim selalu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan tasyakur, dimulai dengan membesarkan Allah dan diakhiri dengan mendatangkan manfaat kepada sesama manusia. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.